Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Oke, sebelum kita menonton pembahasan soal-soal berikut, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Terima kasih. Oke, sebelum kita belajar tahan kipinya, Ibu selalu mengingatkan di masa pandemi seperti saat ini, kita untuk selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi, lalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke, langsung saja. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia ya. Jadi siapkan alat tulisnya. Jika ada yang kalian rasa penting, silahkan untuk dicatat dan siapkan alat tulisnya. Oke, langsung saja ya. Check it out. Baiklah, kita langsung saja untuk membahas soal tryout bahasa Indonesia K3S pada tanggal 22 Februari 2021 kemarin ya. Langsung saja ya. Soal yang pertama yaitu tentang makna kata. Nah, makna kata mancakrida di situ. Nah, di situ sudah Ibu garis bawahi, mancakrida dilakukan di alam terbuka, tujuannya untuk mengembangkan karakter, meningkatkan kerjasama antar siswa dan rekreasi. Sehingga jawaban yang tepat adalah mancakrida, yaitu A. Kegiatan permainan edukatif memanfaatkan alam terbuka. Oke, yang selanjutnya nomor 2. Masih sama makna kata, yaitu makna kata penyintas. Nah, penyintas itu adalah orang yang mampu bertahan hidup ya. Mampu bertahan hidup dari COVID, di situ maknanya. Kemudian yang berikutnya antonim. Nomor 3 itu antonim itu adalah lawan kata, sedangkan sinonim itu persamaan kata. Ya, di sini maksudnya antonim lawan kata adalah lawan makna katanya di sini licin. Ya, tentu saja jika jalanan licin kebalikannya adalah jalanannya kasar. Kulit licin, kulit kasar, seperti itu ya. Oke, nomor 4. Makna kata defisit. Nah, di situ memicu defisit anggaran, membuat pemerintah harus memberikan sumbangan. Jadi ada kekurangan, defisit itu ya maknanya. Lalu nomor 5, di sini pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Nah, di sini kita ada kalimat utamanya adalah hutan memiliki banyak manfaat. Lalu manfaatnya itu untuk tumbuhan, hewan, dan kita ini manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang sesuai dengan pernyataan teks tersebut adalah hutan bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi jawabannya yang C. Untuk nomor 6, mengapa hewan tidak memakan tanaman putri malu? Hewan tidak ingin memakan tanaman putri malu karena apa? Tentu saja karena ini bacaan harus dibaca lalu digarisbawahi intinya. Ya, jadi biasakan dibaca pertanyaan dulu baru membaca teksnya. Nah, di sini warna daun bagian bawah tanaman putri malu berwarna lebih pucat ya, yang Ibu garis bawahi itu. Kemudian kesimpulannya jadi hewan tersebut tidak berminat lagi untuk memakannya. Jadi jawabannya yang D ya. Kemudian nomor 7, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, nah, di sini ada intinya adalah seseorang dapat tertular COVID-19. COVID-19 menular melalui bla bla bla, berarti ada penjelasan bagaimana cara penularannya, sehingga bisa disimpulkan kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah bagaimana seseorang dapat tertular COVID-19 ya, yaitu D. Untuk nomor 8, kalimat utama. Kalimat utama itu bisa di awal, di akhir, dan di awal atau di akhir ya, campuran. Nah, di sini ada di awal ya, yaitu awalnya COVID-19 terjadi di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Kalimat utama itu mengandung pernyataan umum ya, jadi intinya di situ di awal, berarti ini paragraf deduktif ya. Jawabannya yang A. Nomor 9, ide pokok. Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nah, di sini kalimat utamanya ada di awal, yaitu virus corona dapat menular dengan beberapa cara. Itu adalah intinya. Yang kalimat-kalimat berikutnya adalah berupa penjelasannya. Jadi, ide pokoknya kita persingkat dari kalimat utamanya sehingga bisa kita simpulkan bahwa ide pokoknya beberapa cara penularan virus corona ya. Hanya dibalik ya. Oke, selanjutnya nomor 10, ringkasan. Nah, ringkasan itu harus berupa
wakil dari setiap kalimatnya, maka kita garis bawahi intinya dalam setiap kalimat. Di sini intinya adalah masker wajah memiliki banyak fungsi, yaitu untuk mengurangi lemak dan melembabkan kulit serta menghilangkan noda hitam. Nah, maka yang tepat adalah yang B. Jika terlalu cepat silakan di pause ya videonya, kemudian dicermati lagi dan dibaca lagi pertanyaannya. Selanjutnya nomor 11. Di sini pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tentu saja harus membaca dulu. Lalu ibu garis bawahi di sini ada pernyataan yang sesuai, yang pilihan gandanya ini berarti harus dicek satu persatu pilihan gandanya, dan yang sesuai adalah yang C, yaitu fungsi mangrove secara biologi sebagai habitat organisme biota laut di terumbu karang. Oke, nomor 12, simpulan paragraf tersebut. Nah, simpulan itu adalah pendapat akhir. Nah, pendapat akhirnya tuh kesimpulannya, intinya itu apa ya? Kesimpulannya adalah itu bisa digarisbawahi bunga anggrek tumbuh subur di Nusantara. Lalu warna, bentuk, dan jenis bunga anggrek bermacam-macam. Jadi, kita simpulkan bahwa anggrek yang tumbuh subur di Nusantara memiliki warna, bentuk, dan aneka jenis. Jawabannya yang D. Nomor 13, di sini pertanyaannya, yang pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Di situ ibu garis bawahi ya, pada puncak perayaan terdapat upacara gunungan. Jadi kalian baca dulu, baru digaris bawahi intinya. Kemudian dicek satu persatu pilihan gandanya yang sesuai yang mana. Oke, nomor 14. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf apa? Nah, di sini ada garis bawahnya yaitu, ditandai adalah. Nah, di sini tidak ada sedikit pun kunci ya, kata kunci pendapat atau kata kunci himbauan atau ajakan seperti persuasi, dan tidak ada narasi kronologis. Jadi di sini kita masukkan sebagai paragraf deskripsi yang mendeskripsikan. Jadi ya, menjelaskan ini, mendeskripsikan bahwa virus corona itu seperti apa, ditandai dengan apa ya, seperti itu. Nomor 15, hal yang terjadi jika masyarakat belum tahu manfaat kayu manis. Nah, di sini di awal sudah disebutkan yang digarisbawahi sama ibu itu, kayu manis tidak hanya digunakan untuk makanan dan minuman. Nah, ternyata yang berikutnya, kayu manis berguna untuk mengobati penyakit. Nah, berarti jika masyarakat belum tahu manfaat kayu manis, maka masyarakat hanya mengkonsumsi kayu manis hanya untuk makanan dan minuman saja. Oke, nomor 16, perbedaan isi teks dari dua paragraf ya. Kali ini perbedaan. Nah, tentu saja di awal sudah dituliskan sini intinya. Kalimat utamanya yang pertama, teks 1 itu proses penularan COVID-19. Sedangkan yang teks 2 pencegahan COVID-19. Jadi perbedaan antara 1 dan 2, teks 1 dan 2 yaitu yang pertama prosesnya, yang kedua adalah cara pencegahannya. Jawabannya yang B. Oke, nomor 17, di sini ada membaca teks lalu dimasukkan ke dalam tabel. Nah, tabel yang lengkap sudah ibu garis bawahi. Kalian juga silahkan jika ada perincian seperti ini kalian garis bawahi. Intinya tentang isi dari koleksi zona-zona yang ada di Museum Angkut Batu Malang ya. Di sini di garis bawahi. Jadi yang A itu Sunda Kelapa atau Batavia, itu isinya replika pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu yang Uni Eropa itu mobil produksi Inggris, dan yang ketiga itu adalah zona Hollywood, yaitu transportasi yang ada di film-film Hollywood. Oke. Sekarang nomor 18. Pertanyaan dulu di ini ya, dibaca. Cara Dewi Sekartaji menghilangkan 2 tanduk di kepalanya dengan titik-titik dari Pangeran Wicaksana. Tentu saja dibaca kemudian teksnya, lalu kita garis bawahi yang bersangkutan dengan pertanyaannya yang sudah ibu garis bawahi. Pangeran Wicaksana segera memberikan 2 buah jambu tersebut. Nah, jambu tersebut itu jambu apa? Kita lihat lagi di sebelumnya, ia membawa 2 buah jambu berwarna merah. Nah, jadi caranya Dewi Sekartaji menghilangkan tanduk kepalanya itu adalah dengan memakan 2 buah jambu berwarna merah yang diberikan oleh Pangeran Wicaksana. Nomor 19,
Pria tua itu menyuruh 4 anaknya melihat pohon pir pada musim yang berbeda. Karena apa? Nah, sudah digarisbawahi bahwa seorang pria ini menginginkan anak-anaknya tidak menjadi manusia yang terlalu cepat menghakimi sesuatu. Untuk itu ia menyuruh mereka, yaitu anak-anaknya itu, untuk melihat pohon pir yang berada jauh di rumah mereka ya. Kemudian nomor 20, tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang menjadi pusat cerita. Jadi diceritakan dari awal hingga akhir. Di sini Ibu garis bawahi yang disebutkan pertama adalah tentang bunga jelita adalah bla bla bla. Jadi menerangkan siapa itu bunga jelita dulu. Lalu suatu hari bunga jelita, nah ada kronologisnya ya. Berikutnya suatu malam bunga jelita, lalu berikutnya kini bunga jelita. Nah, di akhir ada masih tetap bercerita tentang bunga jelita. Jadi tokoh utamanya adalah bunga jelita. Oke, nomor berikutnya latar cerita tersebut. Latar itu bisa berupa latar tempat, bisa berupa latar suasana, ya. Di sini latarnya itu ada latar tempatnya itu berarti suatu tempat, berarti ada di kerajaan ataukah di hutan ataukah di rumah atau di sawah. Nah, di sini sudah disebutkan di awal yaitu dahulu kala di kerajaan Pamalayu. Berarti ini adalah latar tempat ya. Kalau latar waktu itu seperti pagi, siang, sore, malam ya. Suasana itu bisa suasana sedih, gembira, muram, sepi, yang seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 22, watak Joni pada cerita tersebut. Ini digarisbawahi, intinya Joni hanya memberi sedikit. Joni membawa bekal makanan banyak tapi tidak mau berbagi, berarti anaknya pelit ya. Nah, persamaan pelit itu adalah kikir. Oke, selanjutnya nomor 23, makna kata pelangi. Ini sudah digarisbawahi Ibu. Kau meminjamiku sebuah payung, kau adalah pelangiku ya, berarti penolong ya. Karena ini waktu hujan, tiba-tiba ada yang meminjami payung, berarti itu ditolong ya, berarti penolong C. Nomor 24, kata bercetak miring pada kutipan fabel tersebut. Nah, di sini tumbang. Nah, makna tumbang itu adalah rebah ya. Oke, sekarang 25. Makna kata culas. Nah, culas itu adalah orang yang curang ya. Itu sudah tidak asing lagi ya, sudah umum orangnya culas berarti curang. 26. Simpulan isi cerita. Nah, kesimpulan itu biasanya kalau di akhir biasanya terdapat simpulannya. Berkat perhatian mereka terhadap pendidikan Tony, Tony memperoleh juara 1 di kelasnya. Mereka itu siapa? Tadi dari awal sudah disebutkan bahwa Bu Sari dan Pak Yudis ya. Itu menunjukkan pada Bu Sari dan Pak Yudis. Jadi intinya Tony memperoleh juara 1 di kelasnya berkat perhatian Pak Yudis dan Bu Sari. Jawabannya yang C. Nomor 27, makna kata curam. Nah, yang bercetak miring di situ yaitu curam. Pada Pabel, curam itu adalah daerah yang terjal dan dalam. Oke, nomor 28 kita lihat dulu pertanyaannya. Pernyataannya sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, di sini Ibu telah garis bawahi. Jadi Rara masuk tiba-tiba dan tersungkur di depan kelas. Seluruh siswa pun tertawa terbahak-bahak. Ketegangan yang ada di kelas pun mendadak cair oleh tingkah Rara. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 29, puncak konflik. Puncak konflik itu terjadi di saat pemeran utamanya mengalami konflik yang paling memuncak, yang paling menderita kalau ibaratnya menderita itu. Di sini kan Bono itu garis bawahi ya di situ sama Ibu. Bono gusar dan berusaha meminta Ardi, teman sebangkunya, untuk memberitahu jawabannya. Ardi tapi tidak mau. Jadi dia berusaha untuk meminta contekan, namun pada klimaksnya Ardi tetap tidak mau. Jadi yang jadi klimaksnya adalah puncak konfliknya yaitu Ardi tidak mau memberi jawaban soal kepada Bono, yaitu puncak konfliknya. Kemudian 30 itu
Amanatnya apa? Berarti harus dibaca dulu. Setelah dibaca ternyata ini Mary itu ingin HP baru, tapi ibu bilang nih pakai HP ibu saja, kamu masih SD. Nanti kalau sudah SMA atau kuliah saja kalau pengen HP baru. Nah, berarti amanatnya kita tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi jika ada HP yang lama yang masih bisa dipakai, tidak usah minta HP yang baru. Oke, selanjutnya nomor 31, tema cerita. Nah, tema cerita berarti harus kita baca. Di sini ada tentang banyak kata sifat marah, ketakutan, memohon maaf, kasihan, senang, membalas kebaikan. Berarti ini temanya tentang budi pekerti. Oke, nomor 32. Hal yang terjadi jika warga tidak mengungsi. Di sini digarisbawahi bahwa potensi bahaya erupsi Merapi diperkirakan radius 5 km dari puncak, sehingga warga yang berada di radius 5 km diminta mengungsi. Jadi kalau tidak mengungsi maka akan terkena potensi bahaya erupsi. Jadi warga akan terkena dampak dari erupsi Merapi ya, yang B. Oke, nomor 33 kita lihat dulu soalnya. Nilai moral positif dari Raden Panji. Tentu saja kita baca dari awal. Lalu ternyata biasanya itu nilai moral positif itu di akhir atau biasanya ada kejadian dulu lalu akhirnya seseorang apakah menyesal atau meminta maaf, biasanya ya itu biasanya ada di akhir-akhir. Nah, di sini ibu garis bawahi bahwa Raden Panji pun meminta maaf pada Raden Anom karena meracuninya ya, maksudnya itu meracuni saudaranya tapi malah dianya sendiri, jadi dia menyesal. Nah, jadi nilai positif Raden Panji yang tadi jahat itu mau meminta maaf atas kesalahannya. Oke, nomor 34, hal yang patut untuk diteladani dari tokoh Anissa. Anissa di sini sudah ibu garis bawahi, ada kata kuncinya antusias dan semakin bersemangat mengikuti latihan. Jadi berkat semangat latihan, rajin latihan ya. Jadi dia juara. Jadi di sini yang diteladani adalah semangatnya ya. Karena di situ tidak ada kata kunci bahwa dia seorang yang berbakat, terkenal atau pintar ya. Maka kalian pun walaupun kalian ibaratnya tidak berprestasi ranking misalnya 1 atau 3 besar, tapi kalian dengan semangat belajar, dengan rajin belajar, insya Allah kalian akan bisa sukses dan meraih hasil yang diinginkan ya. Oke, nomor 35, melengkapi teks rumpang. Ini ya, ada paragraf rumpang, itu berarti paragraf yang ada titik-titiknya, yang ada isian, yang kata yang hilang di situ. Yang betul adalah protokol ya, yang betul biasa tulisannya tidak pakai col, tidak pakai c. Kemudian terinfeksi itu pakai f, lalu vaksin pakai v ya, c jawabannya. Nomor 36, amanat cerita tersebut. Nah, amanatnya di sini sudah di garis bawahi, tentu kalian baca dulu lalu kalian garis bawahi amanatnya atau pesannya buat pembaca itu apa. Nah, di sini pesannya adalah biasakan dengan gerakan 3M. Untuk apa? Untuk mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh. Jadi jawabannya yang D. Lakukan gerakan 3M untuk mencegah virus ya. Nomor 37, ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Nah, di sini ibu garis bawahi intinya cat airnya mengering semua. Nindi segera mencari bahan pewarna alami. Jadi, ketika kalian kesulitan, jika kalian segera mencari solusi, kemudian maka itu orang yang panjang akal atau banyak akal ya. Jadi tidak langsung wah nggak jadi nih, nggak jadi mewarnai. Tidak boleh seperti itu. Orang yang panjang akal, yang banyak akal itu pasti langsung mencari alternatif lain. Oke, 38. Nah, ada Aldebaran nih di sini. Oke, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf. Nah, anaknya ini berprestasi, tapi ia tidak sombong, berarti dia seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Walaupun dia berprestasi, tapi dia tidak pernah sombong, selalu menunduk, merendah ya. Oke, nomor 39, susunan penggunaan masker secara runut adalah yang A. Jadi pastikan tangan bersih, kemudian posisikan masker dengan benar, yang putih di dalam, yang berwarna di luar ya. Jadi yang putih itu di dalam. Kemudian yang ketiga, pegang tali masker lalu pasangkan di bagian kepala. Jika earlobe ya dimasukkan ke telinga itu ya, pasangkan di telinga atau ke kepala yang hijab. Kemudian
Yang kelima, pastikan kawat masker di atas, biasanya yang di dekat hidung itu ya, ditekan sesuai lekuk hidung hingga rapat. Lalu yang terakhir, sesudah dipakai lipat masker dan buang ke tempat sampah. Nomor 40, urutan petunjuk membuat slime yang benar. Nah, yang pecinta slime pasti sudah tahu. Yang pertama tentu saja buat adonan dulu dari lem dan air, kemudian diaduk. Lalu yang berikutnya, tambahkan pewarna makanan, diaduk lagi. Setelah itu pindahkan ke dalam wadah tertutup. Dan selanjutnya diamkan selama 30 menit, lalu slime siap dipakai atau dimainkan. Oke, nomor 41 juga masih sama urutan dari paragraf agar padu. Padu itu supaya nyambung gitu ya. Jadi yang pertama adalah para pedagang pergi ke pasar sebelum matahari terbit, jadi kronologis ya. Lalu mereka menggelar dan menjajakan dagangan. Kemudian pedagang dan pembeli melakukan transaksi. Lalu yang terakhir mereka para pedagang pulang setelah dagangan mereka habis. Jadi ada kronologisnya ya, dari mulai awal sampai akhir, dari mulai matahari sebelum matahari terbit sampai dia pulang ya. Oke, selanjutnya nomor 42, kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah siswa dapat memahami pembelajaran yang disampaikan guru. Nah, ini juga masih sama ya, jadi hasil pengamatannya itu harus sesuai kronologisnya ya. Jadi ini kegiatan pembelajaran berjalan lancar, kemudian seluruh siswa memiliki fasilitas yang memadai, lalu fasilitas tersebut apa saja dijelaskan, lalu harus runut ya. Siswa melaksanakan arahan guru saat daring, siswa dapat memahami, setelah dapat memahami barulah siswa mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, nomor 43, kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan. Nah, iklannya ini tentang iklan Super 4G Unlimited, kuota belajar untuk Merdeka Belajar. Ayo manfaatkan untuk belajar di rumah ya. Yang tepat adalah yang A. Nomor 44 ada penulisan ejaan. Jumat itu karena nama-nama hari semua harus diawali dengan huruf kapital, maka Jumat C-nya kapital. Lalu antri itu yang benar adalah antre. Apotik itu harusnya apotek karena ada kata apoteker ya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang C. Nomor 45, perbaikan kata baku yang tepat. Sistem itu harusnya sistem karena ada kata sistematis. 46, di sini ada penggunaan tanda baca yang tepat. Berarti kalian harus menunjukkan yang tepat yang mana. Itu sudah Ibu tandai dengan centang ya. Danu berkata, koma, lalu tanda petik sebelum ini kalimat petikan langsung itu harus menggunakan petik dulu. Nah, di situ ada yang salah ya, tapi yang ditanyakan hanya yang betulnya saja ya. Yang salah sudah Ibu perbaiki, itu harusnya. Kemudian selanjutnya nomor 47, kita harus memahami dulu bahwa Arman membaca berita dari majalah Ceria tentang artis cilik yang terpapar COVID-19. Nah, berarti nama majalahnya adalah majalah Ceria, maka harus menggunakan huruf kapital nama majalahnya. Lalu artis ciliknya ini tidak ada namanya, jadi hurufnya biasa, huruf kecil yang terpapar COVID-19. Nah, COVID-19 itu sebuah nama penyakit, biasanya nama biologi, nama seperti itu, nama penemuan itu biasanya dengan menggunakan kapital ya. Karena ini istilah penyakit, jadinya C-nya kapital. Oke, nomor 48. Anak-anak, untuk mencegah penyebaran virus corona, kita tetap menjaga kesehatan. Titik 2, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, pesan Pak Guru. Di sini tidak ada kata perintah, jadi tidak ada kata tanya juga, jadi ini berupa kalimat berita ya. Jadi yang betul adalah yang A. Titik, titik 2, dan koma. Nomor 49, perbaikan kesalahan penulisan kata baku pada kalimat tersebut adalah Rifki berisiko, ini resiko ya, Rifki beresiko terpapar COVID-19 karena tidak peduli nasihat ibu. Di sini beresiko itu yang betul adalah berisiko, lalu peduli itu ada peduli,
Nasehat yang betul adalah nasihat. Jadi yang C yang betul. Nomor 50. Kami akan kembali. Nomor 50. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah kami akan kembali pada hari Kamis, 24 Mei 2021, pukul 11.30. Jadi yang betul adalah B ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Oke, Ibu tutup saja. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.